Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi di salah satu grup yang saya ikutin itu ada postingan Habib Ali Dinas Segaf, di mana beliau itu posting diagram silsilah diagram silsilah musyajar keturunan keluarga Alawi, dan di situ captionnya adalah Wali Songo itu silsilahnya nggak ada ini. Jadi silsilahnya itu nggak ada, nasab Wali Songo itu nggak ada, apalagi keturunannya. Menarik memang. Ya, Ali Dinas Segaf itu sudah mengatakan, memang dari awal mengatakan, di tahun 2018 itu sudah mengatakan ya secara soreh bahwasannya Wali Songo itu bukan keturunan Abdul Malik. Ya. Jadi Wali Songo bukan keturunan Abdul Malik. Abdul Malik itu tidak punya keturunan. Lalu siapa yang menyambungkan Wali Songo sebagai keturunan daripada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih? Ya ahli sejarah gitu. Sehingga karena ahli sejarah lah, karena versi ahli sejarah, maka Wali Songo tidak diisbat, atau karena versi sejarah Wali Songo tidak dikatakan sebagai keturunan daripada Alawi Amil Faqih. Ya, sebenarnya ya mungkin beliau nyinyir ke acara keluarga Wali Songo yang diadakan hari ini di Istiqlal. Ya, nyinyir. Ya, cuman ya begini yang perlu teman-teman ketahui ya. Wali Songo tertolak sebagai keturunan daripada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Ya, ini perhatikan, Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, keturunan dari Abdul Malik ya, tertolak sebagai keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih karena tidak ada ahli nasab yang mencatat Abdul Malik punya keturunan Wali Songo. Ya, tuh, catat. Sehingga siapa yang menyambungkan Wali Songo kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih? Ahli sejarah. Karena sejarah, maka tertolak nasabnya Wali Songo sebagai keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Nah, sebenarnya dari ini sudah bisa kita ambil poinnya teman-teman ya, bahwasannya sudah jelas ahli nasab tidak ada yang mencatat Wali Songo sebagai keturunan Alwi Amil Faqih. Tidak ada ahli nasab yang mencatat sebagai keturunan daripada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Sehingga tertolaklah nasab mereka. Karena apa? Versi sejarah. Ya artinya ya heran juga yang kekeh seperti Robito Alawiyah kok masih mau mencatat Wali Songo sebagai keturunan daripada Alwi Amil Faqih gitu loh. Ya sekarang ini Robito Alawiyah kekeh ingin mencatat sekarang, dan juga keturunan Wali Songo yang lain masih kekeh kepada jalur ini gitu. Padahal itu tertolak gitu. Ahli sejarah. Ya meskipun sebenarnya teman-teman ya, meskipun sebenarnya kalau kita mau jujur ya, silsilahnya Habaib itu juga versi sejarah. Mereka itu dari abad keempat tidak ada ahli nasab yang mencatat silsilah leluhur mereka. Enggak ada. Yang bernama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir itu kan tercatatnya abad ke-10. Jadi orang ahli nasab yang mencatat Ahmad bin Isa punya anak Abdullah itu abad 10. Ini ahli nasab ya, kita berbicara ahli nasab loh. Abad 10 ahli nasab itu dengan dasar pada tulisan Al-Janadi di abad ke-8. Ya kan?
Siapa Al-Janadi itu? Ahli sejarah. Al-Janadi ahli sejarah, bukan ahli nasab. Dan nasab keluarga Habaib itu selama 500 tahun itu tercerai berai, itu tidak tersatukan. Artinya ditulis oleh masing-masing munsib mereka dalam keluarga. Ya sama seperti Wali Songo. Selama 500 tahun itu keluarga Wali Songo mencatat masing-masing. Yang keturunan Sunan Ampel nyatat sendiri, keturunan Sunan Giri nyatat sendiri, keturunan Sunan Kudus nyatat sendiri. Seperti halnya keluarga Habaib zaman dulu. Sejak zamannya wafatnya Ahmad bin Isa sampai masa abad ke-8 ya. Abad ke-8, abad ke-9. Itu baru mereka buat nakobah. Tetapi ya nggak berumur panjang, hanya sekitar 200 tahun nakobah itu lalu berhenti lagi. Itu asal mula pencatatan keluarga Habaib pada abad ke-8 itu. Baru ada nakobah, abad ke-9 berada nakobah. Nah, ya artinya sama sebenarnya, kasusnya sama seperti keluarga Wali Songo sebenarnya. Tercerai berai juga. Bahkan ahli nasab itu baru mencatatnya di abad 10, yaitu kitab Tuhfatut Talib bima'rifati man yantasibu ila Abi Thalib itu aja pertama. Makanya wajar kalau Kiai Madzuddin Utsman itu mengatakan para habaib itu nasabnya terputus selama 550 tahun. Ya karena memang secara kitab nasab memang betul, secara kitab nasab keluarga habaib itu dari abad ke-4 sampai abad ke-9 nggak ada ahli nasab yang mencatatnya. Adanya itu ahli sejarah, yaitu debat ke-8, dan yang disampaikan oleh beberapa habaib, para gus yang mendukung itu juga ya yang menampilkan kitab sejarah, bukan kitab nasab. Ya saya kira sama aja, saya kira itu. Makanya Kiai Imad tuh ngotot, bahkan berani mengatakan silsilahnya para habaib itu terputus. Ya terputus. Ya karena itu abad ke-5 nggak ada yang menjelaskan tentang leluhurnya yang bernama Ubaidillah itu. Di abad ke-6 nggak ada yang bernama Ubaidillah itu. Di abad ke-7 nggak ada. Ke-8 Al-Janadi Abdullah, bernama Abdullah. Terus di abad ke-9, nah abad 9 baru ada nama Abil Jadid, Abdullah Abil Jadid itu. Itu pun kalau ikut yang abad ke-9, yaitu kitabnya Said Kazim Al-Musawi, Nafhatul Ambariyah, itu pun penjelasannya adalah datang ke kota Aden tahun 611. Kan nggak nyambung dengan keterangan yang sudah ada. Yang disebutkan bahwasanya Abdullah ini bersama ayahnya pada tahun 317 nyampe ke Yaman, kan nggak masuk. Nah yang tepat secara ilmu nasab, ahli nasab yang mencatat mereka di abad ke-10 yaitu pengarang kitab Tuhfatut Talib. Itu aja. Makanya Habib Ali Dini sebenarnya nyinyir dan nggak sadar sebenarnya mungkin ya bahwasanya sama-sama versi sejarah. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.